Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik-baik aja, selalu sehat, dan juga bahagia ya selama di rumah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyimas Amania Afifah atau biasa dipanggil Nyimas. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Konsultasi dan Pendidikan Gizi tentang edukasi. Di sini saya akan membuat video edukasi gizi dengan tema hipertensi pada dewasa. Tujuan diadakannya edukasi ini yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman terkait hipertensi. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman terkait diet rendah garam. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman terkait bahan makanan yang diperbolehkan untuk hipertensi. Dan yang terakhir, untuk memelihara dan meningkatkan perilaku hidup sehat. Topik bahasan yang akan diangkat di edukasi gizi ini adalah yang pertama, hipertensi. Kedua, diet rendah garam. Dan yang terakhir, bahan makanan yang diperbolehkan. Dan berikut saya lampirkan leaflet edukasi gizi tentang hipertensi pada dewasa. Isi dari leaflet ini adalah ringkasan dari topik bahasan yang akan saya angkat di edukasi gizi. Yuk kita simak video edukasi gizi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Amania Afifah, mahasiswi program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA. Menurut ibu-ibu hipertensi apa? Darah tinggi. Terus ada apa lagi? Tensinya ya benar, tensinya tinggi. Kalau penyebab dari hipertensi menurut ibu-ibu apa? Faktor makanan, Terus faktor pikiran, faktor keturunan. terus ada apa lagi? Mak apa mak? Faktor apa? Terus kalau misalkan kena hipertensi nih, kira-kira ntar komplikasinya apa? Kayak nanti Jantung. Ya, terus apa lagi? Gula. Terus apa lagi ya? Jantung itu stroke. Oke. Pernah dengar diet rendah garam? Pernah mengurangi. Ya. Mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi rasa asin. Biar enggak darah tinggi. Oh ya. Oke. Ya, jadi sini saya menjelaskan tentang hipertensi pada dewasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi pada dewasa. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau yang lebih sering didengar dengan kata tekanan darah tinggi atau darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, yaitu 120/80 mmHg. Menurut WHO atau World Health Organization, batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85. Jadi, biasanya nih kalau misalkan kita lagi cek kesehatan, kalau lagi tensi, hasilnya
lebih dari 120/80, itu namanya tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini ada 2 jenis. Ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. 90% kasus hipertensi yang penyebabnya ini tidak diketahui. Untuk hipertensi sekunder, 10% perkiraannya, yang disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Untuk penyebab hipertensi itu apa aja sih? Jadi kayak hipertensi ini tuh penyebabnya apa? Kalau bisa dibilang mah banyak, sangat amat banyak faktor-faktornya. Ada faktor keturunan, pengetahuan yang minim, kepedulian yang kurang, jenis kelamin, usia, kegemukan, psikososial dan stres, merokok, konsumsi alkohol berlebih, konsumsi garam berlebih, dan hiperlipidemia. Yang dimaksud dari pengetahuan minim dan kepedulian yang kurang ini, jadi kayak pengetahuannya ini kurang, jadi kayak nggak tahu kalau misalkan ada orang ini mengalami hipertensi, atau dia sudah tahu kalau dia memiliki hipertensi, namun dia kayak ya udah gitu, jadi kayak nggak terlalu peduli dengan kesehatan dia. Untuk komplikasi dari hipertensi ini apa aja ya? Ada banyak, tapi mayoritas ini contohnya itu ada 3. Ada gagal ginjal, stroke, dan serangan jantung. Pasti pernah lah ya dengar kayak kata-kata diet rendah garam gitu. Nah, tapi tahukah kalian apa itu diet rendah garam? Diet rendah garam adalah diet yang dimasak dengan atau tanpa menggunakan garam, namun dengan pembatasan tertentu. Tujuan dari diet rendah garam ini adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah serta mempertahankan tekanan darah menuju normal. Macam-macamnya ini ada 3. Yang pertama, diet rendah garam 1, yang kedua, diet rendah garam 2, dan yang terakhir, diet rendah garam 3. Untuk diet rendah garam 1 ini yaitu dari 200 sampai 400 mg natrium per hari. Jadi nggak boleh lebih dari sekitaran ini. Sebaliknya juga untuk diet rendah garam 2 yaitu 600 sampai 800 mg natrium per hari, dan ini nggak boleh lebih. Oke. Dan untuk diet rendah garam 3 yaitu 1000 sampai 1200 mg natrium per hari. Dan untuk penggunaan diet ini disesuaikan. Misal dia tekanan darahnya terlalu tinggi itu, dan juga dia memiliki edema atau memiliki faktor-faktor lain. Jadi disesuaikan kira-kira apakah dia cocok di diet rendah garam 1 atau 2 atau 3. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, untuk hipertensi dietnya yaitu diet rendah garam. Dan bahan-bahan apa aja yang kira-kira diperbolehkan untuk hipertensi ini dan untuk diet rendah garam. Untuk jenis karbohidrat itu ada beras, kentang, ubi, maizena, hangkwe, dan mie bihun. Dan untuk jenis protein hewani ini contohnya daging dan ikan maksimal 100 gram sehari, atau telur maksimal 1 butir sehari. Untuk jenis protein nabati, contohnya semua kacang-kacangan dan hasilnya yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur. Untuk jenis sayuran, yaitu
semua sayuran segar, dan sayuran yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Untuk jenis buah-buahan, yaitu sama kayak sayuran, yaitu semua buah-buahan segar dan buah yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Dan untuk jenis lemak, yaitu minyak goreng dan margarin tanpa garam atau yang biasa dikenal dengan unsalted butter. Untuk jenis minuman, contohnya teh, kopi, dan susu paling banyak 2 gelas per hari. Untuk bumbu, yaitu semua bumbu-bumbu kering yang tidak mengandung garam dan ikatan natrium. Di sini ibu-ibu ada yang ingin tanyain nggak? Yang berapa deh? Iwa daging. Boleh, daging itu masuk ke dalam ini apa ayam, jadi daging sapi, daging ayam atau ikan maksimal itu 100 gram sehari. Terus ada telur maksimal 1 butir sehari. Kopi boleh. Kopi malah mau Boleh, tapi kayak jangan banyak-banyak. Sehari 2 kali. Iya. Boleh nggak ubi boleh dimakan? Hah? Ubi boleh nggak dimakan? Yang hipertensi kan tadi ubi nggak boleh. pisang. Ini yang boleh yang ubi tadi. Boleh. Pisang Uh-uh. boleh enggak? Pisang boleh, Boleh. tapi kayak jangan terlalu banyak. Berarti kambing itu sebenarnya nggak boleh dimakan ya, daging kambing ya? Ya, dan panas. Nggak boleh sama sekali daging kambing. Mm-mm. Kambing panas. Mm-mm. Udah deh. Udah. Sudah jelas. Sudah Ya. jelas. Jelas. Jadi kalau dari sini hipertensi apa pengertian tadi? Hipertensi, Mm-mm. faktor darah tinggi, Yang darah tinggi apa yang tekanan darahnya lebih dari 200. 1120 per 80. Penyebabnya ada apa aja? Faktor makanan, keturunan. Iya. Apa lagi tadi? Usia, jenis Usia. kelamin. Oh. Kalau komplikasinya tadi ada 3 apa aja? Ginjal, Ya. serangan stroke, ya, serangan jantung. Ya. Terus kalau dia rendah garam itu apa? Ya dikurangi kadar. Tidak boleh asin. Iya. Aneh. Ya rendah garam tadi ada 3 apa aja? Buka. Buka lagi boleh ya? Apa tadi? Rendah garam 1, 2, sama 3. Terus kalau bahan-bahannya yang dibolehkan apa aja tadi? Bahan-bahan makanannya. Itu tadi boleh ubi. Iya. Terus apa lagi tadi deh? Buah-buahan semua boleh. Sayuran. Sayuran tadi. Iya boleh semua. Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu cuman dikurangin. Kurangi rasa asin. Ya. Sarung istirahat dulu. Sekian dari sini ya. Makasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas ini kesediaannya ingin menjadi responden di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video edukasi gizi dari saya. Dilihat dari video edukasi gizi yang tadi saya lampirkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian hipertensi atau yang dikenal dengan nama penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, yang mana ambang batas normal untuk tekanan darah adalah 120/80 mmHg. Menurut WHO, batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130
per 85 mmHg. Hipertensi ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer penyebabnya ini tidak diketahui, sedangkan hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Untuk penyebab dari hipertensi ada banyak. Contohnya, faktor keturunan, pengetahuan yang minim terkait asupan yang harus dikonsumsi, kurangnya kepedulian terhadap penyakit, jenis kelamin, usia, kegemukan, psikososial dan stres, merokok, konsumsi alkohol berlebih, konsumsi garam berlebih, dan hiperlipidemia. Komplikasi dari hipertensi contohnya ada stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Pengertian dari diet rendah garam adalah diet yang dimasak dengan atau tanpa menggunakan garam, namun dengan pembatasan tertentu. Garam rendah yang digunakan adalah garam natrium. Natrium di sini adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler tubuh yang berfungsi sebagai keseimbangan cairan. Asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan, sehingga menyebabkan edema atau asites dan hipertensi. Sehingga tujuan adanya diet rendah garam adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah yang meningkat serta mempertahankan tekanan darah menuju normal. Macam-macam diet ini disesuaikan dari tingkat keparahannya. Macam-macamnya ini ada 3, yaitu diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Untuk diet rendah garam 1 hanya boleh mengkonsumsi natrium sebanyak 200 sampai 400 mg natrium per hari. Sedangkan untuk diet rendah garam 2 yaitu hanya boleh mengkonsumsi natrium sebanyak 600 sampai 800 mg natrium per hari. Dan untuk diet rendah garam 3 hanya boleh mengkonsumsi natrium sebanyak 1000 sampai 1200 mg natrium per hari. Yang mana semua ini akan dimasukkan dalam makanan yang akan dimakan oleh pasien. Bahan makanan yang diperbolehkan untuk karbohidrat yaitu beras, kentang, ubi, maizena. Sedangkan untuk protein hewani contohnya daging dan ikan maksimal 100 gram sehari dan telur maksimal 1 butir sehari. Untuk protein nabati yaitu semua kacang-kacangan yang hasilnya diolah dan dimasak tanpa garam dapur. Untuk sayuran yaitu semua sayuran segar dan sayuran yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Untuk buah-buahan yaitu semua buah-buahan segar dan buah yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Untuk lemak yaitu minyak goreng dan margarin tanpa garam atau biasa dikenal dengan kata unsalted butter. Untuk minuman contohnya itu ada teh, kopi, dan susu segar paling banyak 2 gelas per hari.
Dan untuk bumbu-bumbuan yaitu semua bumbu-bumbu kering yang tidak mengandung garam dan ikatan natrium. Dan yap, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan terkait edukasi gizi tentang hipertensi pada dewasa yang telah saya sampaikan melalui video edukasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya responden-responden saya yaitu ibu rumah tangga yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti edukasi gizi yang telah saya adakan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video edukasi gizi ini. Tak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang telah saya perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik itu kesalahan dari perilaku saya maupun tutur kata saya di dalam video ini. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam edukasi ini, seperti materinya atau ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan maaf. Dan juga terima kasih juga untuk kerjasamanya. Terima kasih juga untuk perhatiannya, dan juga saya memohon maaf kembali. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you so much for watching my education video. Goodbye.